Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliaziz dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan isi dari proposal metodologi penelitian kualitatif yang telah saya buat. Judul dari penelitian yang akan saya lakukan adalah analisis kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari adversity quotient. Di sini ada bab 1 atau pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, kemudian fokus dan subfokus penelitian, selanjutnya ada pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Penyakit menular, corona, atau COVID-19 sudah hampir 2 tahun melanda seluruh belahan dunia. Penyakit ini menyebabkan kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah terpaksa diberhentikan atau dibatasi untuk sementara. Dengan adanya himbauan untuk membatasi kegiatan yang dilakukan di luar rumah, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk work from home dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2020 tentang panduan tindak lanjut terkait pencegahan penyebaran coronavirus di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk para pegawai instansi negara. Sehubungan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan mengenai himbauan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah yang dimuat dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Pembelajaran dari rumah berlangsung semenjak dikeluarkannya edaran tersebut. Selama hampir 2 tahun, pelajar dari tingkat paling bawah hingga yang paling tinggi melakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Pembelajaran jarak jauh ini dinilai kurang efektif karena menyebabkan menurunnya minat belajar siswa, karena dalam belajar dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Dianggap sebagai suatu proses dan kemampuan yang digunakan sintesis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan dari konsep tersebut. Namun, tidak semua informasi yang diperoleh merupakan pengetahuan yang dapat diajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan telah diketahui berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan mental, perkembangan kognitif, dan perkembangan sains. Berpikir kritis adalah suatu pemikiran yang memiliki suatu hal yang akan dicapai seperti memecahkan suatu masalah, mengertikan sesuatu, ataupun menyelesaikan suatu hal. Namun, berpikir kritis dapat menjadi upaya kolaboratif dan non-kompetitif. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai upaya mengetahui suatu permasalahan, mempertanyakan, dan mengetahui masalah. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti dalam menangkap dan memahami pembelajaran, siswa perlu mengkritisi pengetahuan yang dia terima agar lebih paham mengenai pengetahuan yang baru dia terima tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa, akan dilakukan analisis terhadap kemampuan para siswa dalam berpikir kritis yang akan ditinjau melalui adversity quotient. Adversity quotient tersusun dari dua kata berbahasa Inggris, yaitu adversity dan quotient. Di dalam kamus bahasa Inggris, adversity dapat diartikan sebagai kesulitan, kesengsaraan, atau kemalangan, sedangkan quotient diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan. Menurut Stoltz 2000 yang dikutip oleh Hidayat dan Sariningsih 2018, menyatakan bahwa adversity quotient merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan. Stoltz juga mengatakan bahwa kehidupan ini seperti mendaki gunung. Oleh karena itu, dia membagi EQ menjadi 3 tipe, yaitu tipe quitters yang cenderung untuk menolak adanya tantangan serta masalah yang ada, camper yang mempunyai kemampuan terbatas dalam perubahan, terutama perubahan yang besar. Mereka memiliki perubahan dan bahkan mengusulkan beberapa ide yang bagus, namun hanya sebatas selama pada zona aman mereka. Dan climbers yang bisa diandalkan untuk mewujudkan perubahan karena tantangan yang ditawarkan membuat individu berkembang karena berani mengambil resiko dan mengatasi rasa takut. Setiap siswa pasti mengharapkan keberhasilan atas jerih payah dari kerja kerasnya, sama seperti pendapat dari Sparky 2015 yang menyatakan bahwa keberhasilan siswa dalam pembelajaran tergantung pada bagaimana cara siswa mengatasi kesulitan yang ada. Cara mengatasi kesulitan setiap orang berbeda-beda. Ada yang dengan mudah mengatasi kesulitannya, namun ada juga yang sulit mengatasinya. Demikian pula dengan tingkat kecerdasan seseorang yang relatif berbeda setiap orangnya. Kecerdasan dalam menghadapi sesuatu kesulitan termasuk salah satu jenis adversity quotient. Adversity quotient merupakan kecerdasan individu dalam mengatasi setiap kesulitan yang muncul. Adversity quotient sering diidentikan dengan daya juang untuk melawan kesulitan. Adversity quotient dianggap
dianggap sangat mendukung keberhasilan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Siswa yang memiliki adversity quotient tinggi tentu lebih mampu mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Namun bagi siswa dengan tingkat adversity quotient lebih rendah cenderung menganggap kesulitan sebagai akhir dari perjuangan dan menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi rendah. Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka ingin diketahui seberapa besar kemampuan berpikir kritis dari siswa apabila ditinjau dari adversity quotient. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus dari penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas adalah menganalisis kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa dengan objek yang diteliti adalah siswa itu sendiri. Sedangkan subfokus dari penelitian ini adalah mengukur seberapa kecerdasan yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan sesuatu melalui adversity quotient. Selanjutnya pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat diketahui pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Apakah kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditinjau dari adversity quotient? 2. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan, maka didapat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Menganalisis apakah kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditinjau dengan menggunakan adversity quotient. Dan 2. Menganalisis dan mencari tahu bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi pendidikan yang membacanya. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat empiris sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis, yaitu untuk mengetahui cara mengukur kemampuan berpikir kritis siswa melalui adversity quotient dan dapat menjadi acuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, manfaat empiris bagi peneliti untuk menambah pengetahuan sebagai bekal untuknya apabila di masa yang akan datang memilih terjun ke dunia pendidikan dan mengetahui efisiensi dari penelitian yang telah dilakukan. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menjadi referensi dan bahan pertimbangan apabila melakukan penelitian dengan topik atau subjek yang sama, bagi program studi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang bersangkutan dan menambah penelitian baru di program studi yang bersangkutan, dan bagi tempat penelitian dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan mengetahui seberapa efisien penggunaan adversity quotient dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada bab 2 atau kajian teori. Di sini terdapat deskripsi konseptual fokus dan fokus penelitian dan juga penelitian yang relevan. Yang pertama, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. 1. Pengertian berpikir kritis. Menurut Perwati 2016, berpikir kritis atau critical thinking adalah kepandaian seseorang dalam menelaah serta menilai sebuah pengetahuan yang diperoleh dari mengamati, mengalami, memikirkan, ataupun membicarakan dalam menentukan apakah pengetahuan yang diperoleh tadi dapat diyakini kebenarannya sehingga menghasilkan hasil yang dapat diterima dengan baik. Sedangkan menurut Ennis 1985, yang dikutip oleh Widodo dan Santia 2019, berpikir kritis adalah gagasan kontemplatif yang dapat diterima oleh akal dan berpusat dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan dapat dipercaya. Berpikir kritis meliputi pemecahan masalah, perumusan kesimpulan, perhitungan kemungkinan, dan membuat keputusan. Menurut Taube 1995. Santiago 2019 menambahkan bahwa untuk mewujudkan berpikir kritis dapat didukung melalui pemberian masalah non-rutin. Sedangkan Bicard 1991 menjelaskan berpikir kritis digunakan seseorang dalam proses kegiatan mental seperti mengidentifikasi pusat masalah dan asumsi dalam sebuah argumen, membuat simpulan yang benar dari data, membuat simpulan dari informasi atau data yang diberikan, menafsirkan apakah kesimpulan dijamin berdasarkan data yang diberikan, dan mengevaluasi bukti atau otoritas. Kedua, ada indikator berpikir kritis. Zubaida 2017 mengatakan bahwa menurut Waite 1995 terdapat 8 kekhususan berpikir kritis, yaitu 1. Menentukan persoalan, 2. Memberi batas persoalan, 3. Mengetes data, 4. Menelaah gagasan dan praduga, 5. Menjauhi alasan penuh amarah, 6. Menjauhi simplifikasi lewat batas, 7. Memikirkan bermacam definisi, dan 8. Menerima kemakna gandaan. Kemudian Bayer 1995 juga menjelaskan kekhususan yang mempunyai ikatan berpikir kritis sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian atau dispositions. 2. Tolak ukur atau kriteria. 3. Alasan atau argumen. 4. Pendapat atau reasoning. 5. Perspektif atau point of view. Dan 6. Langkah implementasi tolak ukur atau procedures for applying criteria. 3. Pengertian adversity quotient. Menurut Stolz, adversity quotient atau yang biasa disingkat AQ merupakan
Keberhasilan seseorang dalam kehidupan bisa dibilang seseorang dapat mengetahui semampu apa dia dapat berhasil. EQ juga dapat memberitahu akan kegagalan dan keberhasilan yang dapat dimiliki seseorang. Dan juga menurut Stein dan Book 2004, daya tahan merupakan kecakapan dalam menyambut kejadian yang buruk dan keadaan yang penuh tekanan dan dapat menyelesaikannya secara optimal. Daya tahan ini mempunyai hubungan dengan kecakapan untuk tetap berkepala dingin dan mampu menyelesaikan sebuah persoalan dengan tenang tanpa marah. Individu yang dapat menerima cobaan yang diterimanya pasti akan berusaha untuk menyambut dan menyelesaikannya, bukan malah berpasrah diri dan berputus asa. Selanjutnya ada aspek adversity quotient. Menurut Stoltz yang dikutip oleh Wieder Rifatil Fikriyah 2015, terdapat beberapa dimensi yang dimiliki oleh adversity quotient yang mampu memperlihatkan seberapa tangguh seseorang dalam menghadapi cobaan yang diterimanya. Tidak hanya itu, dimensi IQ juga dapat memperlihatkan seberapa besar kontrol seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut. Dimensi adversity quotient sering disebut juga dengan CO2RE, yaitu kontrol atau kendali yang merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan peristiwa sulit. Dengan kendali diri yang baik, individu diharapkan mampu berperilaku adaptif ketika menghadapi kesulitan origin dan ownership atau asal-usul dan pengakuan yang mempertanyakan dua hal, yaitu siapa atau apa yang menjadi asal-usul kesulitan dan sampai sejauh manakah seseorang mengetahui akibat-akibat kesulitan itu. Reach atau jangkauan merupakan kemampuan individu untuk memperkecil akibat dari kesulitan agar kesulitan yang dihadapi tidak mempengaruhi sisi lain dari kehidupannya. Dan yang terakhir, endurance atau daya tahan merupakan kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adversity quotient. Menurut Stoltz 2004 yang dikutip oleh Jacqueline 2016, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap adversity quotient seseorang. Antara lain, yang pertama ada bakat, yang kedua kemauan, ketiga kecerdasan, keempat kesehatan, 5 karakteristik kepribadian, 6 genetika, 7 pendidikan, dan yang terakhir keyakinan. Yang keenam, tingkatan adversity quotient dikutip oleh Pustaka 2000, menurut Stoltz, adversity quotient mempunyai tingkatan yang membagi manusia berdasarkan pada usaha dalam berjuang ke dalam 3 kelompok, yaitu quitter, camper, dan climber. Dari buku ini soalnya, Stoltz menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan usaha juang seseorang sebagai berikut. Pertama, quitters. Quitters adalah tipe orang yang mudah menyerah dan selalu memilih menghentikan apa yang dilakukannya daripada menyelesaikannya. Kemudian ada campers. Campers adalah tipe orang yang mudah puas dengan apa yang dia peroleh. Tipe yang selalu berusaha mencari zona nyamannya ketika sudah mendapat sesuatu yang ingin dicapainya. Dan yang terakhir ada climbers, yaitu tipe orang yang selalu berusaha dan bekerja keras sepanjang hidupnya agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian yang relevan. Penelitian pertama adalah artikel yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Adversity Quotient Siswa SMP oleh Wahyu Hidayat dan Feni Triana Andikasari pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah secara mendalam tentang peranan EQ terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya, penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nita Rahayu dan Fitri Alyani yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Matematis ditinjau dari Adversity Quotient yang bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan Adversity Quotient siswa kelas 11 dalam menyelesaikan permasalahan materi barisan dan deret berdasarkan indikator berpikir kritis yang telah disusun. Dan penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Putri Wulandari dengan judul Berpikir Kritis Matematis dan Kepercayaan Diri Siswa Ditinjau dari Adversity Quotient. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan kaitan kemampuan berpikir kritis dan kepercayaan diri berdasarkan Adversity Quotient siswa. Persamaan dari beberapa penelitian relevan dan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan atau mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan adversity quotient. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang saya lakukan dengan beberapa penelitian relevan yang sudah disebutkan di atas, yaitu penelitian yang saya lakukan menggunakan adversity quotient untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada bab 3 atau metodologi penelitian, yang terdapat alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir, pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama ada alur penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa yang ditinjau melalui adversity quotient ini memiliki alur seperti pada diagram alir di samping. Yang pertama, merumuskan masalah, selanjutnya membuat proposal penelitian, kemudian mengajukan proposal metode penelitian,
Setelah itu mengumpulkan data, yang kemudian menganalisis data yang telah diterima, selanjutnya mengolah data hasil analisis sebelumnya, dan terakhir membuat kesimpulan. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA N98 Jakarta dan akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 karena peneliti baru dapat melakukan penelitian pada saat siswa sudah mulai masuk kembali ke area sekolah atau melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Kemudian ada latar penelitian. Latar penelitian adalah tempat di mana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini dilakukan di SMA N98 Jakarta. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 dari SMA tersebut. Dengan jumlah siswa yang menjadi subjek sebanyak 72 orang. Penelitian ini dilakukan di SMA N98 Jakarta dengan alasan karena peneliti merupakan alumni dari sekolah tersebut, sehingga lebih mudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di sana. Kemudian metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri biasanya menggunakan metode wawancara, pengamatan, atau penelaahan berkas. Penelitian dengan metode kualitatif bersifat menjelaskan data yang terdapat di tempat dilakukannya penelitian tanpa melakukan kecurangan atau pemalsuan data yang didapat. Data yang didapat kemudian disampaikan dalam bentuk teks. Pada penelitian ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh penelitian kualitatif berbentuk studi kasus. Penelitian ini mempelajari keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Selanjutnya ada peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perancang penelitian, perencana atau yang menjalankan penelitian, pengumpul data penelitian, penganalisis data penelitian yang sudah didapat, dan sebagai pengolah dari data yang sudah didapat. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mendapat bantuan dari orang lain dalam memperoleh data yang diinginkan. Selanjutnya ada data dan sumber data. Sumber dari data yang didapat pada penelitian ini diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh para responden. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan adversity question yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Data yang diperoleh merupakan hasil pengisian kuesioner oleh para responden. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengambilan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan berinteraksi langsung dengan para responden yang akan menjawab kuesioner. Interaksi langsung ini dilakukan agar peneliti mendapat data yang valid dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam pelaksanaannya, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan kepada para responden ketika mengisi kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskripsi berupa kata-kata, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya. Kemudian atau realitas. Penelitian 2016 mengutip perkataan Sugiono 2015 yang berpendapat bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan bahan diperoleh dari Sugiono juga meliputi uji kredibilitas atau credibility, uji transferabilitas atau dan terakhir uji objektivitas atau confirmability. Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas untuk mendapatkan data yang relevan dan terbukti kebenarannya. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sekian penjabaran dari isi proposal metodologi penelitian kualitatif yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.